Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Nurul Komaria dari kelas Akuntansi Syariah B akan menjelaskan mengenai maksimalisasi laba penjualan dan peramalan penjualan. Sebelum membahas kedua hal tersebut lebih mendalam, penting bagi kita untuk mengetahui mengenai anggaran penjualan terlebih dahulu. Anggaran penjualan adalah anggaran hasil penjualan. Nah, sedangkan penjualan adalah proses menjual, yang artinya menyerahkan sesuatu kepada pembeli dengan harga tertentu pada saat tertentu. Anggaran penjualan adalah sebuah perencanaan secara terperinci tentang jenis, volume, harga, daerah, serta waktu penjualan produk yang akan dijual. Kegunaan anggaran jualan terutama sebagai dasar penyusunan anggaran lainnya dan sebagai ujung tombak dalam memperoleh laba. Faktor yang mempengaruhi anggaran jualan selain ramalan jualan antara lain adalah pemasaran, keuangan, ekonomis, teknis, kebijakan perusahaan, penduduk, kondisi, dan lain-lain. Anggaran penjualan adalah budget amat prioritas dan merupakan item penting bagi penyusunan anggaran keseluruhan korporasi. Budget penjualan yang disusun harus sesuai fakta. Apabila budget tidak menunjukkan fakta berbeda dengan kenyataannya, mengakibatkan perencanaan keuntungan korporasi secara menyeluruh menyimpang dari fakta yang ada. Penyusunan anggaran jualan dimulai dari mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi anggaran jualan. Setelah itu menetapkan harga jual untuk produk tertentu dan daerah tertentu. Kemudian membuat taksiran tiap jenis produk yang akan dijual. Lalu penentuan produk yang akan dijual pada daerah tertentu. Nah, langkah selanjutnya adalah memperhitungkan anggaran jualan dan kemudian disusunlah anggaran jualan. Penjualan merupakan komponen yang sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan mencari laba yang maksimal. Untuk itu, anggaran penjualan dibuat terlebih dahulu sebelum membuat anggaran yang lain sehingga anggaran penjualan merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya. Sebelum disusun anggaran penjualan biasanya dibuat forecast penjualan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita akan membahas maksimalisasi laba. Adapun laba maksimum adalah laba tertinggi yang dapat dicapai oleh perusahaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi laba, seperti penjualan, biaya, dan perputaran persediaan. Laba maksimum dapat dihitung dengan rumus P sama dengan TR dikurangi TC, di mana P sama dengan laba maksimum, sedangkan TR adalah total penerimaan, yaitu yang diperoleh dari harga jual dikali jumlah barang terjual. Sedangkan TC adalah total biaya, yaitu diperoleh dari biaya tetap ditambah biaya variabel dikali jumlah barang terjual. Untuk mencapai laba maksimum, perusahaan harus menentukan tingkat output yang optimal, yaitu output di mana biaya marginal atau biaya tambahan untuk memproduksi satu unit barang tambahan sama dengan penerimaan marginal atau penerimaan tambahan dari menjual satu unit barang tambahan. Nah, bisa dihitung dengan rumus sama dengan MC sama dengan MR, di mana MC itu biaya marginal atau turunan pertama dari fungsi biaya total. Nah, sedangkan MR yaitu penerimaan marginal. Adapun syarat untuk mencapai laba maksimum adalah yang pertama, perusahaan beroperasi dalam pasar persaingan sempurna, yaitu pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang menjual produk homogen, tidak ada hambatan masuk dan keluar pasar, serta tidak ada intervensi pemerintah. Yang kedua, perusahaan merupakan price taker, yaitu perusahaan tidak dapat mempengaruhi harga pasar, melainkan hanya menerima harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Yang ketiga, perusahaan menghadapi kurva permintaan yang horizontal atau elastis sempurna, yaitu permintaan tidak berubah meskipun harga berubah. Upaya memaksimalisasi laba merupakan tanggung jawab manajemen atau pengelola dalam menjaga keberlangsungan usaha yang selalu berupaya meningkatkan profitabilitas melalui bagaimana manajemen mencermati berbagai kegiatan pada pusat-pusat anggarannya. Pusat kegiatan yang dianggarkan dan harus diperhatikan oleh manajemen yaitu ada pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, serta pusat pembiayaan. Lalu selanjutnya yaitu maksimali laba pada penjualan. Seperti yang dibahas pada sebelumnya, perusahaan itu didirikan bertujuan untuk menghasilkan laba dan meningkatkan labanya supaya dapat bertahan dan berlangsung usahanya, juga dapat memperluas. Dengan laba yang besar, perusahaan dapat membuat cadangan memperbesar modal sendiri. Nah, dalam penjualan, maksimalisasi laba yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan penentuan harga jual yang tepat. Penentuan harga jual dapat ditentukan dengan beberapa metode. Salah satunya yaitu metode cost plus pricing.
Nah, metode cost plus pricing dengan pendekatan full costing merupakan metode untuk merencanakan laba perusahaan, di mana dapat dilihat bahwa metode full costing tersebut dapat memaksimalkan penjualan dan laba perusahaan. Nah, cara yang lainnya yaitu ada peningkatan volume penjualan yang sejalan dengan target yang telah ditetapkan. Seberapa besar sales forecasting tergantung kecerdikan manajemen merumuskan business plan melalui analisis atau studi yang tepat, sehingga peningkatan volume penjualan pada dasarnya merupakan penentuan besaran sales forecasting yang terencana dengan baik. Kemudian yaitu peramalan penjualan. Nah, peramalan penjualan sendiri yaitu adalah perkiraan atau proyeksi secara teknis permintaan konsumen potensial untuk suatu waktu tertentu dengan berbagai asumsi atau budget yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang, serta berisi taksiran-taksiran tentang keadaan atau posisi keuangan perusahaan pada suatu saat yang akan datang. Peramalan penjualan menjadi suatu alat yang dapat mempengaruhi manajer dalam membuat perencanaan penjualan. Dalam rencana penjualan, perusahaan memasukkan keputusan manajemen berdasarkan hasil lamaran, masukan lain dan kebijakan manajemen tentang hal-hal yang terkait. Misal, volume penjualan, harga, usaha, dan lain-lain. Menurut Kashmir sendiri ada beberapa langkah untuk melakukan peramalan, yaitu yang pertama mengumpulkan data. Nah, data yang dikumpulkan itu adalah data masa lalu yang lengkap dalam beberapa periode. Yang kedua, kemudian mengelola data. Datanya itu dikelola dalam bentuk tabulasi data. Yang ketiga, menentukan metode peramalan yang sesuai. Yang keempat, memproyeksikan data, yaitu perubahan data di masa yang akan datang seperti perubahan ekonomi, politik, sosial, atau perubahan kemasyarakatan. Yang kelima, yaitu pengambilan keputusan dari hasil peramalan yang telah dihasilkan. Metode peramalan penjualan yaitu ada dua. Yang pertama ada peramalan kualitatif. Nah, peramalan ini biasanya dapat diperoleh dari survei pasar, pendapat salesman, pendapat juri dari eksekutif, survei konsumen, dan metode Delphi. Nah, yang kedua ada peramalan kuantitatif. Nah, dalam peramalan kuantitatif ini bisa digunakan beberapa metode, yaitu seperti metode tren setengah rata-rata, atau semi-average method. Yang kedua ada metode trend moment. Yang ketiga ada metode trend kuadrat terkecil, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan membahas mengenai trend moment, salah satu trend dari peramalan kuantitatif, yaitu trend moment. Trend moment merupakan metode untuk mencari garis tren dengan perhitungan statistika dan matematika tertentu guna mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis perusahaan, yang dengan demikian pengaruh unsur subjektif dapat dihindarkan. Nah, dalam penerapannya, metode trend moment ini dapat dilakukan dengan menggunakan data historis dari satu variabel. Kemudian ada rumusnya, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah nilai tren atau variabel yang akan diramalkan, sedangkan A adalah bilangan konstan, B adalah slope atau koefisien garis tren, dan X adalah indeks waktu. Bisa dimulai dari 0, 1, 2, hingga seterusnya. Nah, ada beberapa tahapan dalam metode transformation, yaitu yang pertama menunjukkan jumlah data penjualan yang akan digunakan sebagai peramalan penjualan stok. Yang kedua menentukan nilai X, nilai Y, nilai X dikali Y, dan nilai X kuadrat. Yang ketiga menentukan total jumlah nilai X, nilai Y, nilai X kali Y, dan nilai X kuadrat berdasarkan data penjualan. Yang keempat menentukan rata-rata nilai X, nilai Y, nilai X kali Y, dan nilai X kuadrat berdasarkan data penjualan. Yang kelima menentukan nilai B dengan menggunakan rumus B sama dengan jumlah dari sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per jumlah dari sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Yang keenam menentukan nilai A dengan rumus sebagaimana yang ada di PPT. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan nilai indeks musim dengan menggunakan rumus yang tertera. Yang ke-8 mencari nilai Y yang akan diramalkan dengan menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX.
Nah, transmoment sendiri merupakan metode untuk mencari garis tren dengan perhitungan statistika dan matematika tertentu, seperti yang telah dijelaskan di awal. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.